Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama Ibu Irma dalam pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat untuk kelas 2 ya, atau kelas 11. Nah, di sini kompetensi dasar untuk pertidaksamaan kuadratnya yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Ya, mungkin kalian belum tahu bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Itu hampir sama dengan persamaan kuadrat. Cuman bedanya kalau pertidaksamaan kuadrat itu ada lebih besar atau lebih kecil. Kalau persamaan kuadrat itu pakai sama dengan, misalkan contohnya nih, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C lebih kecil dari 0. Itu adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau misalkan persamaan kuadrat itu semuanya menggunakan sama dengan. Kalau misalkan pertidaksamaan itu ada yang lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil dan lebih besar. Contohnya, misalkan yang nomor 1 ya, 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 7 lebih kecil dari 0. Terus x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. Terus 3x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 5 lebih besar dari 0. Terus x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5 lebih kecil dari 0. Nah, itu semua adalah bentuk dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini Ibu akan membahas cara himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan himpunan pertidaksamaan kuadrat itu hampir sama dengan persamaan kuadrat. Sebelumnya Ibu sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 lebih besar dari 0. Nah, cara yang pertama itu kita akan menggunakan pemfaktoran. Pemfaktoran itu yaitu dengan cara bikin dua kurung, yaitu kurung ya, ada di pinggirnya ada x, kemudian ada x sama dengan 0. Kemudian cari dua bilangan. Kalau dikalikan dua bilangan itu ya, kalau dikalikan x1 dan x2 nya sama dengan plus 6, kalau ditambahkan hasilnya plus 5. Jadi kita cari dua bilangan. Cari dua bilangan sekali lagi. Cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya plus 6, kalau ditambahkan hasilnya plus 5. Yaitu berapa? Yaitu plus 2 dan plus 3. Kita cek ya. Kita cek di situ. 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti betul ya. Berarti angkanya plus 2 dan plus 3. Kita masukkan ke yang kurung tadi yang kosong. Berarti x ditambah 2, kemudian x ditambah 3 sama dengan 0. Boleh posisinya boleh bertukar. Misalkan x ditambah 3 dulu, kemudian x ditambah 2 boleh. Atau yang sebaliknya, x tambah 2 ditambah x tambah 3 boleh. Nah, sekarang kita cari masing-masing x-nya ya. Berarti x ditambah 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah berarti yang plus 2-nya pindah ke sebelah kanan menjadi min 2. Kemudian yang keduanya, x ditambah 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 3. Kita menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangannya seperti itu ya. Garis bilangannya berarti kita buat titiknya yaitu ada 2 titik, yaitu min 3 dengan min 2 sesuai dengan tadi yang angka yang dimasukkan. Nah, kemudian kita ambil salah satu nilai, boleh di sebelah kanannya min 2, di tengah-tengah, atau di sebelah kirinya min 3. Nah, Ibu ngambilnya angkanya angka 1. Berarti kalau posisi angka 1 ada di mana? Berarti ada di sebelah kanan min 2. Masukkan ke soal yang tadi. Berarti yang masukkan ke soal x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Hasilnya positif atau negatif. Nah, masukkan angka satunya ya. Berarti 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 ditambah 6 sama dengan 12. Berarti hasilnya positif. Nah, berarti yang di sebelah kanannya min 2 itu hasilnya positif. Berarti secara otomatis pasti di sebelah kirinya min 2 itu pasti negatif. Di sebelah kirinya lagi pasti positif. Jadi urutannya positif, negatif, positif, negatif. Atau kebalikannya, negatif, positif, negatif, positif. Jadi urutannya itu selalu seperti itu. Jadi nggak ada negatif, negatif, negatif semuanya, positif, positif semuanya enggak. Tetapi urutannya hasilnya itu positif, negatif, positif, atau negatif, positif. Jadi selalu berubah tandanya, gitu ya. Ya, kita cari sekarang, kita cek. Dari garis bilangan yang tadi kan diambil yang positif, sedangkan soalnya itu kan lebih besar. Kalau soalnya lebih besar, maka hasilnya itu diambil yang positif. Nah, yang positifnya itu adalah dari min 2 ke sebelah kanan dan dari min 3 ke sebelah kiri. Berarti yang hasilnya positif itu ada di sebelah kanannya
min 2 dan sebelah kirinya min 3. Maka hasilnya cara penulisannya berarti kalau misalkan sebelah kanannya min 2 berarti min 2, min 1, 0, 1 otomatis kan lebih besar dari 3 min 2 kan. Kalau yang ke sebelah kirinya berarti lebih kecil dari min 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X-nya lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari min 2 gitu. Jadi karena di situ ada dua kubu. Jadi sekali lagi himpunan penyelesaian dari yang tadi ya, yang lebih besar X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari min 2. Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk soalnya lebih kecil. Kalau soalnya lebih kecil, nanti bentuk pertidaksan himpunan penyelesaian seperti apa? Caranya sama. Caranya dengan cara pemfaktoran dulu, kemudian cari 2 angka yang kalau ditambahkan soalnya misalkan ini ya, X pangkat 2 min 6X ditambah 5 lebih kecil dari 0. Bikin kurung 2 dulu, terus kemudian cari 2 bilangan lagi. Kalau dikalikan hasilnya plus 5, kalau ditambahkan hasilnya min 6. Jadi posisi ditambah itu harus ada yang di tengah-tengah. Kalau misalkan yang dikali itu ada posisi yang di sebelah kanan. Nah, maka yaitu angka yang 2 angka itu adalah min 5 dan min 1. Jadi intinya untuk mencari 2 angka bilangan itu kalian cari dulu perkaliannya. Kan tadi perkalian 5 ya, berarti kalian cari perkalian 5. Perkalian 5 itu yaitu min 5 dan min 1. Min 5 kali min 1 kan 5. Terus min 5 ditambah min 1 itu min 6. Berarti cocok ya dengan soalnya. Nah, maka masukkan dengan angka yang tadi, masukkan ke kurung. Berarti X min 5 dikali X min 1. Nah, maka itu posisi tadi kembali lagi, posisi boleh dibalik. Boleh X min 1 dikali X min 5 boleh. Hasilnya akan sama. Berarti X min 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Karena min 5-nya itu negatif ya, pindah ke sebelah kanan berarti jadi positif. Terus X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Ya, maka menggunakan garis bilangannya, berarti angka yang di garis bilangannya itu adalah angka 1 dengan angka 5. Kita ambil salah satu nilainya di sebelah kanan 5 atau di sebelah kiri 5 atau di antara 1 dan 5. Ibu ngambil angkanya 3. Berarti kalau angka 3 berarti ada di antara 1 sampai 5. Berarti ada di tengah-tengah ya. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah, masukkan ke soal yang tadi. Angka 3-nya X yang ada di soal ganti dengan oleh angka 3. Berarti 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan, berarti 3 pangkat 2 kan 9. Terus min 6 kali 3 berarti 18 ditambah 5, maka hasilnya min 4. Nah, hasilnya min 4 berarti negatif kan? Berarti posisi yang di tengah itu hasilnya negatif di garis bilangannya. Maka secara otomatis di sebelah kanannya berarti positif, di sebelah kirinya juga positif karena di tengah-tengahnya negatif. Maka himpunan penyelesaiannya itu berada di daerah negatif. Kenapa daerah negatif? Karena soalnya lebih kecil. Kalau soalnya lebih kecil berarti berada di daerah yang negatif. Maka untuk himpunan penyelesaiannya berarti himpunan penyelesaiannya itu antara 1 sampai dengan 5. Nah, cara penulisan antara 1 sampai dengan 5 yaitu ini, antara 1 penulisannya adalah 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Tetapi dibacanya bukan X lebih kecil dari X lebih kecil dari 5, bukan ya. Tetapi X lebih besar dari 1 sampai dengan 5 gitu. Jadi X lebih besar dari 1 sampai dengan X-nya itu 5. Jadi 5-nya di bawah, angka 1-nya di bawah, 5-nya di bawah. Kenapa? Karena ada sama dengan. Ya, nah sekarang untuk biar kalian lebih memahaminya lagi, ibu punya latihannya nih. Latihannya silahkan kalian kerjakan. Ibu ada 4 soal, silahkan kalian kerjakan dengan mengikuti contoh-contoh yang tadi. Yang pertama dengan yang kedua. Kalau lebih kecil itu seperti apa jawabannya, kalau lebih besar itu jawabannya seperti apa. Ya, mungkin itu aja materi dari ibu. Selamat menyaksikan, jangan lupa tetap semangat dan tetap berdoa. Jangan lupa ditambahkan subscribernya dan komen like-nya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.